dan tercela ini di dalam anak kesayangan. Kasihanlah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah khusus bagi kami untuk memberi ketaatan, keteguhan dan ketabahan, supaya iman kami tidak terjatuh. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yang ditetapkan pada minggu ini dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-Mu mengadakan sesuatu yang mencela? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan dari siapa yang mengikuti ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati." Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu kewajiban dan memakan dengan demikian Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Allah di langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kor ama Seresor dilanjut dengan kor Inasio.
Agak malu ya. Jangan ketawa ya. Kita mendengarkan nama kasih. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu remaja dan Anak Bulu, telah kita mendengarkan warta Minggu 1 September 2024. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis. Topik minggu berpegang pada perintah Tuhan, mengaduti tonani Jehovah. Jemaat yang mengikuti ibadah dalam satu minggu ini, ibadah sekolah minggu 25 Agustus 2024, 32 orang. Ibadah minggu pagi 25 Agustus 2024, 85 orang. Ibadah minggu siang 25 Agustus 2024, 45 orang.
Ibadah Pertaniangan 27 Agustus 2024, 52 orang. Sermon PHD Inasion 28 Agustus 2024, 11 orang. Sermon PHD Ina Kamis 29 Agustus 2024, 7 orang. Ibadah Asmil 122 29 Agustus 2024, 17 orang. PHD Remaja Poso Bulung 31 Agustus 2024, 4 orang. Pertaniangan. A. Tuan rumah pertaniangan pada hari Selasa 3 September 2024 ialah keluarga R. Sitorus Boru Saragi Ama Beti bertempat di Sentral, masuk pukul 17.00 WIB. B. Ibadah Asmil 122 hari Kamis 5 September 2024 bertempat di Aula POK 122, masuk pukul 16.00 WIB. PHD Amas Resort Marihat. Pada minggu hari ini diadakan sermon PHD AMA HKBP Resort Marihat mulai pukul 13.30 WIB bertempat di HKBP Marihat Ulu Tua. Adapun acaranya: A. Ibadah minggu bersama pukul 11.00 WIB. B. Makan bersama pukul 13.00 WIB. C. PHD AMA pukul 13.30 WIB. D. Ramah Tamah. Parheon Remaja Poso Bulung Resort Marihat. Dalam rangka memperingati Parheon Remaja Poso Bulung Resort Marihat, hari ini Minggu 1 September 2024 pukul 14.00 WIB akan diadakan lomba memasak di HKBP Marihat. Untuk Minggu 8 September 2024 kita mengumpulkan spontanitas dana Remaja Poso Bulung, utusan HKBP Marihat Ulu Tua, dan sekaligus bazar. Rapat Panitia 2024. Melalui warta ini diberitahukan kepada Panitia tahun 2024 agar mengadakan rapat persiapan rencana Pesta Gotilon. Rapat tersebut diadakan pada hari Minggu 8 September 2024 mulai pukul 15.00 WIB bertempat di gereja ini. Adapun rencana Pesta Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Oktober 2024. Dimohon kepada seluruh jemaat lingkungan Perserahan sebagai panitia tahun 2024 untuk menghadiri rapat tersebut. Bunga altar. Yang menyediakan bunga altar pada minggu hari ini yaitu keluarga MN. Terima kasih. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 September 2024, Ibu Eni Silvia Hinsi Boru Sinaga, umur 34 tahun, Asmil 122. Saudara Dipa Abadi Sinambela, umur 26 tahun, Sentral. Ibu Santi Roliana Boru Siahaan, umur 38 tahun, Kampung Cipahutan. Saudara Ripaldo Cianturi, umur 22 tahun, Tapian Nauli. Anak kita Stephen Samuel Raja Guguk, umur 14 tahun, Asmil 122. Saudara Samuel G. Sihaloho, umur 23 tahun, Gang Cempaka. Bapak Bangun Sianturi, umur 63 tahun, Tapian Nauli. Parhalado dan jemaat menyampaikan selamat ulang tahun, semoga sehat dan panjang umur. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi yang berulang tahun satu minggu ini yaitu Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Alai gadis ulang hatai kamu unang holan panaminani. Sekarang mari kita dengarkan warta keuangan gereja kita. Pilihan di Minggu tanggal 25 Agustus 2024, Minggu pagi, pilihan 1A, Kehuria Rp153.000, sentralisasi Rp187.000. Pilihan 1B, Kehuria Rp146.250, sentralisasi Rp178.750. Pilihan 2, Kehuria Rp189.000, sentralisasi Rp231.000. Di minggu siang, pilihan 1A, Kehuria Rp116.550, sentralisasi Rp142.450.
Pilihan 1B, Kehuria Rp117.000, sentralisasi Rp143.000. Pilihan 2, Kehuria Rp146.700, sentralisasi Rp179.300. Ibadah sekolah minggu Kehuria Rp49.050, sentralisasi Rp59.950. Pertanian lingkungan Kehuria Rp180.000, sentralisasi Rp220.000. PHD Pertanian A9122 Kehuria Rp35.550, sentralisasi Rp43.450. PHD Inasia Kehuria Rp36.000, sentralisasi Rp44.000. PHD Ina Kamis Kehuria Rp31.500, sentralisasi Rp38.500. PA kategori remaja Raposo Kehuria Rp9.450, sentralisasi Rp11.550. Pilihan tahun mengenang pilihan bulanan. Pilihan bulanan untuk bulan September dari keluarga J Simatupang Boru Sitanggang Kehuria Rp45.000, sentralisasi Rp55.000. Hamilton dari Monica Haryanja mengucap syukur karena diberkati Tuhan dalam pekerjaan. Semoga semakin semangat dan sehat juga di perantauan. Diberikan Kehuria Rp90.000, sentralisasi Rp110.000, ke Pendeta Resort Rp100.000, ke Uluan Rp100.000, Parhalado Rp100.000, Pungu Masude Rp500.000. Hamilton dari keluarga NN mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan kasih karunia-Nya serta rezeki dan kesehatan kepada keluarga, dan mohon dukungan doa buat keluarga, anak-anak yang dalam pendidikan, juga yang rencana berangkat pulang ke tempat pendidikannya, dan juga pekerjaan dan juga setiap rencana. Diberikan Kehuria Rp225.000, sentralisasi Rp275.000, ke Pendeta Resort Rp100.000, ke Uluan Rp100.000, Parhalado Rp100.000, Ina Kamis Rp50.000, Ina Sion Rp50.000, Remaja Raposo Bulung Rp50.000, GSM Rp50.000, Pungu Masude 1 juta. Hamilton Ginalodo Hamilton siap keluarga Amasahat Siahaan Boru Tobing mengucap syukur dan mohon doa agar disertai anak mereka dalam masa magang dan sehat-sehat. Diberikan Kehuria Rp90.000, ke sentralisasi Rp110.000. Janji iman pembangunan dari keluarga Amabeti Sitorus Boru Saragi untuk bulan Oktober 2023 sampai September 2024 Rp600.000. Dari keluarga Pendeta RH Semanjuntak Boru Sitompul untuk bulan September Rp300.000. Dari keluarga J Simatupang Boru Sitanggang untuk bulan September Rp100.000. Dari keluarga Ama Edo Purba Boru Nenggolan untuk bulan Februari sampai Desember 2024 Rp500.000. Demikianlah Bapak Ibu Remaja Raposo Bulung warta kita untuk minggu ini. Terima kasih untuk kita, terlebih kita berterima kasih pada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tak putus-putusnya Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan di atas segala berkat, rahmat dan perlindungan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Ibadah minggu pagi sudah berjalan dengan baik Bapa, berkat Engkau, terima kasih Tuhan. Sekarang kami ada di sini ya Tuhan untuk mengikuti ibadah minggu siang ya Tuhan, bersama dengan pengumuman PHD Amas Resort Marihat ya Bapa. Biarlah setiap kami ya Tuhan Engkau berkati, kuasailah setiap hati, pikiran dan jiwa kami ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bawakan juga ya Bapa untuk pertandingan atau games yang akan diadakan nanti di HKBP Marihat ya Tuhan, dalam rangka Parkian Remaja Raposo Bulung Resort Marihat jam 2. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberikan cuaca yang terbaik ya Tuhan. Engkau juga yang
meringankan setiap langkah remaja dan anak Poso Bulung, sehingga ya Bapak mereka bisa berkumpul ya Bapak di HKBP Marihan dan bisa bersuka cita ya Bapak dalam melaksanakan lomba. Biarlah lomba yang berlangsung ya Tuhan, berlangsung dengan aman dan damai daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak buat panitia tahun 2024 ya Tuhan, yang mana jemaat dari lingkungan Perserhan akan menjadi sebagai panitia Tuhan. Mari Tuhan Kau yang memberkati setiap panitia yang ada, terlebih ya Tuhan sentuhan lingkungannya ya Tuhan. Biarlah kebijaksanaan pada setiap mereka ya Bapak, sehingga ketika mereka ya Bapak mengadakan rapat ya Tuhan, mereka menemukan satu titik ya Tuhan, dan mereka ya Bapak bersama dengan kami bisa melaksanakan pesta gotilan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak bagi anak-anak-Mu, saudara-saudari kami, Bapak Ibu kami ya Tuhan yang sedang berulang tahun ya Bapak, mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 7 September 2024. Tuhanlah kiranya yang memberikan umur yang panjang, Tuhanlah kiranya yang memberikan sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak mereka yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, Engkau jadikanlah ya Tuhan, Engkau perbuatlah itu bagi mereka ya Bapak. Kami juga berterima kasih ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang memberikan hamuliatan pada hari ini ya Tuhan, di mana mereka ya Tuhan memberikan sebagian dari apa yang mereka hasilkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Engkau berkati ya Bapa setiap mereka ya Tuhan, ketika mereka memberikan persembahan mereka, hamuliatan mereka ya Tuhan, Engkau yang memberikannya Bapa berlipat kali ganda, 20, 100 hingga 1000 kali lipat ya Tuhan. Engkau berikan kepada setiap mereka. Terlebih ya Bapa kepada anak-Mu Monica Haryanjaya ya Tuhan, di mana Engkau telah memberikan pekerjaan yang baru bagi dia Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati dia di tempat pekerjaannya Tuhan. Engkau juga yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan dalam pekerjaannya dia tidak melupakan Engkau ya Tuhan, tetapi setiap saatnya Bapa dalam kehidupannya dia selalu berpengharapan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa bagi keluarga NN ya Tuhan yang mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, buat keluarganya ya Tuhan. Mereka memohon ya Tuhan untuk anak-anaknya yang dalam pendidikan, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Tumbuh kembang anak-anaknya Tuhan Engkau berkati. Juga rencana anaknya akan pulang ke tempat pendidikannya juga Tuhan melindungi, Tuhan memberkati juga ya Tuhan. Biarlah pekerjaan dan setiap rencana mereka yang mereka rencanakan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Lindungi dan sertailah keluarga ini senantiasa ya Bapa, dan juga keluarga Ama Sahat, Guru Tobing Tuhan, yang mengucap syukur juga Tuhan untuk anaknya yang sedang dalam masa magang Bapa. Biarlah juga anaknya yang Bapa Sahat Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Dalam masa magangnya Tuhan yang jauh dari orang tuanya Tuhan, Tuhan yang senantiasa melindungi anak-Mu ini Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan, berkat, dan juga biarlah satu kapal di mana dia magangnya Tuhan senantiasa dalam keadaan sehat, dan juga ketika bertemu dengan orang tuanya ya Tuhan mereka bersukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawakan seluruh jemaat-Mu ya Bapa yang sakit hari-hari ini Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang sedang bersedih ya Bapa, Engkau berikan sukacita ya Bapa. Yang tidak punya pengharapan ya Bapa, mari Bapa, Engkau yang menaruhkan dalam hati mereka ya Bapa Roh Kudus-Mu, agar mereka senantiasa berpengharapan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini dan juga yang tidak hadir ya Bapa, dari anak-anak, dewasa hingga lansia. Hanya kepada dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan di hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu pendeta resort kami ya Tuhan, pendeta Kolon Pak Paham. Mari Tuhan Kau yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah ya Bapa ketika dia menyampaikan firman yang daripada Engkau ya Tuhan, setiap kami yang Bapa dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, dan firman-Mu dapat merema bagi setiap kami ya Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami. Aktivitas kami satu hari ini hingga malam nanti Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kor ama kasokoria.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan satu alat seperti ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Kristus Yesus, firman Tuhan pada ibadah kita siang ini tertulis dalam kitab Ulangan Menang 5 Musa itu 4. Ayat yang pertama sampai kedua dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita dalam bahasa Indonesia. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi bijaksanamu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita,
setiap kali kita memanggil namanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita. Tuhan rindu melihat kita semua yang hadir di sini, orang percaya yang taat kepada firman-Nya. Cepok loh. Nah ini ingin itu cerita. Asa sudah akan porse, gabe alat na utuh jala burju bangarayuti hata di lemah. Itu tidak ada yang lain. Ini sudah dilakukan. Cepok doa lain, mohon doi dahulu. Dibutuhkan pertolongan Roh Kudus supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang taat. Itulah yang dikehendaki firman ini, supaya semua orang percaya menjadi orang yang taat melakukan firman Tuhan. Melota payutihu kebaketos yang nama muhaya kisah putu hidup terus sodolan kan saharo di pati yang paling waktu kita asa ulang kolam namanani hukatan di bata alai rohot ma naman lahot ca jala tau surat yedehon amal saresot mariha sobat nari edena berbudi namun rohot amin namun jung jadi tau ayo edemunai lo Citu ni jadi tahu. Mono uduk hita tu hata lele mata, gara-gara ada isu. Aido habis suho. Siap kata di bataro habis suho. Jalaido gugutta, alat senjata mengadu tantangan di zaman itu. Jalaido si memehonota, to kesudut lopos. Tidak ada yang lain. Mulai pikir kamu mengadudui arta, sinamo, bacang gudang gem, asaris di anak komuna, bagaimana, dumba Tuhan. Nah, alai hata di bata, hasitoman di hata di bata, ido ikom memehorota, tu kasudut no poso, asa tujuan niari, sudut no poso itu generasi muda. Orang Kristen sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan seperti topik minggu ini. Saya mengenal seseorang, anak orang kaya, di Hukap Perung dia muda warisan di Dasutri, di Bandung atau di Jakarta. Ya dijual di mana saya bagian lah, nomor bagian sudah, doh, akak. Ya kita pakai itu dibagi. Dijual mana saya ada jam marah tak semua juga ujui. Jadi kecil, kan baru 20 tahun. Dah sampai. Lu tahu orang hotel makan sakit mata. Habis. Karena dia memang orang royal. Sudah dulu mana? Dia mampu menghabiskan ratusan juta bergaul dengan pengusaha, bergaul dengan pejabat. Ibu tu mana ngambil? Tu pejabat itu tu saya. Terlebet. Salah betul. Sungkai kan betul. Ya so, bui mana enggak itu. Enggak so mana traktir. Dengan
kemewahan. Habis. Jadi si waris tolong, nangisi sita-sita hormi na oras ko anak tolong. Jangan wariskan harta, jangan wariskan kekayaan, jangan wariskan semua yang ada di dunia, tapi wariskanlah kebenaran firman Tuhan. Wariskanlah pengetahuan akan firman Tuhan. Wariskanlah takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Sebetulnya itu yang menjadi pergumulan Musa dalam firman yang menjadi khotbah kita saat ini. Betul-betul Musa melihat tidak mudah menjawab tantangan zaman yang berubah ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan itu. Tidak mudah. Jadi fokus perhatian Musa adalah generasi muda. Generasi muda. Kenapa? Karena generasi muda yang akan memasuki tanah Kanaan yang penuh susu dan madu itu adalah generasi yang akan menghadapi perubahan yang sangat luar biasa, karena mereka akan tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Mereka akan berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat Kanaan yang tidak mengenal Allah, yang selalu mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekayaan, mengandalkan kuasa menghadapi hidup ini. Tetapi Tuhan tidak menginginkan orang-orang percaya bersandar kepada kekayaan, kuasa dan usahanya sendiri. Justru Tuhan mau supaya kita hidup dengan percaya, mengandalkan iman kita kepadanya, bahwa dengan kasih dan kuasanya kita tidak akan kekurangan, bahwa dengan mengandalkan kasih dan kuasanya kita bisa menghadapi tantangan apapun, bahwa dengan kasih dan kuasanya kita akan disegani oleh bangsa-bangsa di sekitar. Dengan mengandalkan kasih dan kuasanya kita akan dipuji, dihormati oleh dunia ini. Itu sesungguhnya yang diminta Tuhan. Itulah sebabnya mengapa hari ini kita diajak oleh firman ini supaya kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan hukum Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Itu memang doa tena jaminan untuk masa depan yang penuh sukses dan bahagia. Karena itu siapapun di antara kita yang merindukan masa depan keluarga kita, anak-anak kita, gereja kita maju penuh dengan sukacita dan berkat berkelimpahan, tidak berkekurangan di mana di dalam apapun, maka itu bisa kita peroleh kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana diingatkan oleh Musa kepada generasi baru, generasi muda Israel yang akan hidup di tengah-tengah masyarakat Kanaan, yang sebentar lagi mereka akan mendudukinya. Ayat 1 dan 2 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Kristus Yesus, ini adalah sebuah tantangan bagi kita, terutama dalam perkembangan zaman ini, dalam kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan masuk menerobos setiap sendi-sendi kehidupan kita. Karena saat ini tidak mudah lagi untuk menuntun
anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat. Isi masih kamu wayang dan mendok, aku berhasil juga mendidik anak aku taat kepada firman Tuhan. Siapa? Ada yang sudah bisa menjamin? Tidak ada. Lumur rohani mantan sekjen dan bibi. Nahinan, haji mulia mantai. Ala muli baru nabi sih. Tapi mana sekjen dan bibi? Dia keberadaan satu. Ia dikihara dia rohani burno. Ada dapat kita na koso, na jono pribadi. Na selalu bergaul di mana, na selalu menasihati mana, bono marami yang bercanda di mana, di depan amat tasik jadi mana. Tuan maju lagi, maka tayo jono berutay, yang dia bui di tanginon kebudayaan. Lalu amat sih dia kami, toko, Bruno, dia udah tahunya dekat udah sama bapak. Tahunya aku pun dulu udah sayang-sayangnya aku waktu kecil. Tapi janganlah udah aku udah dewasa, jangan campurilah privasiku. Baik, kamu coba ya. Bisa nggak kita bayarkan itu? Cuma dia mendukungnya. Baru lipat dia dari mana? Dongannya mau tapi nasihat di mana dong deh? Ngamut dulu, mental. Itu dulu. Udah belasan tahun yang lalu ya. Ini baru sekarang, baru 1 bulan kejadian ini. Ada dongan pendeta. Kobar tu tanya ke Tuhan ini, ahli Tuhan pilih umatku. Menurut jodoh ulah pinasahan itu, cara mau mana segala pendeta ini. Amin, masuk untuk sekolah pendeta. Tes, lulus. Diikuti sudah prosedur. Dibayar sudah karena rekod administrasi dan lain sebagainya. Satu tes kesehatan, dalam ikut beli gitu. Tes kesehatan kan baru di studio video, kan laku sian puskesmas. Kan itu, ikut rumah sakit nih atau video, ikut dokter nih atau video, cek kesehatan lah. Tikus di mana saya mana? Hering gue kan, tak pernah gue, tak pernah lu jalan untuk beli. Kalau hebat sudah dulu, puluhan juta habis sudah. Kalau utangnya dari mana? Di dongan sasikola, dongan sebaya, siang SMA, siang mana miho bapak, anak bapak nak tidak. Ditarikut, sekolah, ditarikut. Bukan orang dokter bukan, dulu dorang orang masa sulit tu, kami tadi pun anak pemuda sekolah. Lumur dah lumur dah. Apalagi mau di sekolah tadi tu biar orang terkutuk tu. Perasaan tidak tahu ras kalau gagal. Iya, gagal. Coba bayangkan namanya. Ima hamecuan di sana. Ima mahal na mengalusi suku-suku doh aka pergumulan alani hamecuan di teknologi doh informasi nama cai hebat bisa tahu. Tidak mudah lagi menuntun anak-anak sekarang untuk menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Apalagi taat itu dewasa. Tidak mudah, tidak mudah. Dia lebih mendengarkan nasihat orang nenek, mendengarkan ajakan kawan-kawannya sebaya daripada mendengarkan orang tua. Ya, kita harus setengah-tengah yang Muhammad Nabi, ya. Apapun di antara kita yang mungkin agak sulit mendidik anaknya, nggak usah terlalu menghukum diri sendiri. Ibadah dari orang betul-betul. Iya. HP-nya tiap hari beribadah iya kan? Tidak mudah. Puasa mau kenal bawang. Apa sih sebetulnya masalah? Kenapa kok kita sulit menjadi orang yang taat? Kira-kira apa ya? Dari firman ini, masalah yang mendasar sesungguhnya adalah kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh.
tidak mendengar. Isi bigagal do monoso tutu ibana mananimo kata di mata. Isi berbeda. Firman ini mengatakan supaya kita mendengar. Dengarlah, tidak ada lagi. Ayat sedih kan? Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu supaya kamu hidup. Ini sangat spesifik. Dan siapa yang tidak mau mendengar, dia tidak memperoleh hikmat. Soalnya di mendengar itu. Siapa tadi mata ada orang suruh nak lebih. Jadi mau tatanihun hatani di mata dapatan tadi suruh mana. Mau tatanihun hatani di mata mampu wanita mengelusi tantangan di zaman. Anak-anak remaja atau sebelum yang mau mendengarkan firman Tuhan, dia pasti dijamin akan mendengarkan juga ayah ibunya. Gak bisa tidak. Tapi seringkali memang kita salah memahami bagaimana mendengar firman Tuhan. Kalau gimana cara sampai 5 tahun di STTHGI Sultan itu sudah mahasiswa. Karena memang saya juga mengajarkan hermeneutik, bagaimana menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu spesialisasi itu. Saya selalu menekankan firman ini, langsung kita harus pertama-tama mendengar firman itu. Biarkan firman itu yang berbicara kepada kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Hidup pada di Hata Junani hidup eksidis, X keluar. Jadi mengangkat keluar supaya firman itu yang berbicara. Bukan pikiran kita yang kita masukkan ke firman itu. Kalau pikiran kita yang kita masukkan ke firman itu, kecerdasan kita yang kita buat memahami firman itu bukan eksegesi, tapi itu eisegesi namanya dalam bahasa Yunani. Itu memasukkan pikiran kita ke dalam firman. Nah, gunanya kita semuanya yang Allah tawarkan. Kita yang mau menguasai firman itu. Padahal seharusnya sebaliknya. Harus firman itu yang berkuasa dalam hati kita. Firman itu yang menguasai hati kita. Barulah kita mendapat hikmat Tuhan, mendapat pencerahan dari firman Tuhan. Ayat itu dipakai Psalm 110 ayat 105. Ada milu sulu-sulu di dalam hati sulu-sulu dipaktu, hati di dalam. Firman itu terang bagi cara. Jadi firman itu yang harus menerangi, bukan pikiran kita itu, bukan keinginan kita itu. Nah, ini banyak yang salah. Kalau guna bercerita, wah masa menarik, wah masa hijau musik bercerita, ya kan? Lah menarik, lah mekelek itu mah ya hijau musik pada kita tiba sama si capor masih tidak usah di tempat harga itu, ya kan? Padahal bukan itu ukurannya. Apakah firman itu telah membaharui hati dan pikiran kita ketika kita menghadapi tantangan zaman ini? Itu yang menjadi masalah. Karena ini doang utama kenapa ini akan Tuhan tersadari kita diingatkan Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sebab firman itulah yang memberikan kepada kita kecerdasan. Firman Tuhan itulah yang memberikan kita hikmat sehingga kita mampu menghadapi tantangan dan kesulitan apapun dalam hidup ini. Kita tidak akan kalah dengan tantangan dan persoalan yang datang dari dunia ini. Kalau belum tahu kena marhiti-hiti akan itu hakka sedang di pasul dulu kita. Wah, ada caranya. Jangan suruh dia dituduh-tuduh. Apa indikator, apa parameter, ada surat-surat
ni akaharap naon uduk Tuhan ni mata. Dia dari desa ngulu ni harap na takas maulahon patip do ni di mata. Lepas itu memang tak boleh kita soal taruh lagi. Maka sahur gua pikiran. Jangan kita setir firman Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Enggak boleh. Salah ini. Alai kon hatani Tuhan itu menuntun, mengarahkan kita. Itu yang pertama. Jadi undang alam awal jadi dipotong-potong. Apa istilah ini soal cocokologi kan? Cocokologi. Yang banyak kan pakar-pakar ahli-ahli selalu mengatakan, oh firman Tuhan kan harus relevan dengan kehidupan masa kini. Situ juga ngisi. Situ juga relevan do firman Tuhan di mulut Tuhan. Apalagi orang muda kan begitu kan, harus relevan, aktual. Karena itu selalu ditekankan, fleksibel lah. Zaman sudah berubah itu. Bolehkah kita fleksibel melakukan firman Tuhan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita? Epistel akibat no. Jangan coba-coba. Ini kita ini epistel yang bilang. Kebetulan di upacara kita katakan lagi ayat nada isi itu lengkap. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini pemahaman dari suatu surat doa Al-Farisi kan? Alai Yesus menjawab. Tapi Yesus menjawab, mengapa kamu melanggar firman Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu. Tajam lagi. Ini tajam sekali mengkritik orang-orang Yahudi yang selalu berpikir pragmatis, yang selalu berusaha mencari solusi dengan fleksibilitasnya. Bodoh kita fleksibel menulah hongatan di mata? Hingga bisa. Di suatu orang saya tongat-tongat karena merninggu Ariano. Suatu hidup kamu, suatu hidup kamu, siang WA marang SMS, marang telepon tuh. Oh, daftar pelayanan mana sudah kasih muda, alam yang pesta tilok kami sampai mereka butuh juga. Benar gue ya man, nggak bisa loh. Jangan. Soalnya itu Yesus tuh, nah tuh kesar ini, tuh kesar. Nah tuh di mata, tuh di mata, nggak bisa disubstitusi, dikokang. Oh malah jauh jodoh Palestina. Papistarku, alai habistara seperti itu dipakai. Nah harusnya pasangan pun natorasnya dipakai dari pilihannya, jangan didok pun natorasnya. Sorry majono, dokter dia nama nomor pasti depanmu. Mau pakai bobot di dalam tuh diberi izin. Apa ya? Macam mana kita ini? Jadi jangan katakan bahwa kita harus fleksibel. Jangan katakan bahwa kita harus kompromi. Ibu Tuhan ini nama. Oh iya di moto. Alasan boy, ala di parbinoto wakta, ala di kepentingan ta, ala di asa jagar kita di daerah tetangga doh doh tasahuria. Gabedak ta paulah nak kenapa aku? Kenapa aku tuh huria baik kamu atau? Kenapa aku tuh natorasta baik kamu? Iya. Jangan unang longak kita, unang ganggu kita, unang lomos kita. Kalau tertarik dunia ini, renungan harian ini, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Day by day, hari demi hari, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Hari demi hari Tuhan akan mensuplai kita dari kemurahannya. Cukup untuk semua. Tidak perlu takut, tidak perlu membatasi.
Hidupan na sa hujan takot, ngumugiri sa bungan. Suatu kolan naman yung katanibata kita. Ay, hapos kami, dara hola porsia, na proje Jesus tu portibio, manobus kita siya to sa satu hamuluk kita sugod. Tak kolani. Halay ko tanikmati do, puaso, ni Dematano, Horong Yohana. Nasikop manarihon kita, yang cukup memberikan apapun yang kita perlukan dalam hidup ini. Tak usah pakai akal bulus untuk memikirkan apa yang perlu. Tak usah. Hidup benar di tubuh epistoli. Baik tidak. Jangan kau tahan apa yang harus kita lakukan untuk menghormati orang tua kita. Lakukan. Kerja ada tahu tubuh jentok di bayi pondok. Nak tak bayamu kan? Ayat 2 kan? Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Ayo dong persoalan kan? Nanti apa tahu ini? Itu kos dulu ya apa tak main ulah pada dulu. Mana no kompromi dong antara Hasbu itu dua macam tahu. Iya kan? Coba dulu, oput terega itu nomor tu kecil budi. Nabi inu kali na berjodoh, si hutang na budi itu kan. Hanya niat tantangan doa, ke situasi na masa, gawe mubama. Di doa ke sudut na posay manusia. Oput terega itu lo, tu kecil budi. Nabi inu kali na berjodoh, patu reo nilai budi nama terang. Berarti akan ani ini neho ni na berjodoh ini, akasih. Cacat ikut dipatungnya kan ini lawatan ini ada itu lah tak subuh ini tahu udah dulu utang ayo dulu aja atur dia PPHPB ya dia PPHPB dijawab jelas deh dia subuh dia nabui kan itu silakan ada istirahat tadi lantai kredit tadi. Tahu si pau buku-buku ni. Tahu. Kalau memang bertentangan dengan firman Tuhan, stop. Jangan lanjutkan. Tapi kalau ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya lanjutkan, kembangkan. Itu anggo pura ni agak ini. Alah yang tak saya hita tu sih. Alah sa election hal jauh kita fleksibel. Ujung datang mbak. Nasari juga ni, justru terjadi mulu si kota tu di potong, boy macam apa tu ni, ya kan? Lalu kita tu Indonesia kan, saya rasakan permutaan dia ke provinsi, kan dah nggak kemudian ni, ada umur dah nggak 20 lebih tu, soalnya, jadi hidup betul, dok sambutan provinsi, kemudian kesepakatan, jadi orang dah betul di sini pro nomor 2022 nak kesumat kemudian usah baju itu sebenarnya. Itu kesepakatan kita. Ka curi mesti huri anak dua ni inang bibir problem itu kan ini mah fleksibilitasnya. Tapi itu betul enggak? Enggak betul itu. Emang apa pentingnya untuk seorang bibir pro? Untuk pertahanan narkotika untuk seorang juga. Apa pentingnya itu? Harus dibibir dalam istilah. Enggak ada. Isi menurut dua kehidupan baik bertujuh. Sudah itu salah, no? Iya kan? Sering betul nih. Sepanjang-panjang umur manusia di dunia ini tetap sering betul. Selilingi bertujuh kita lagi nggak tahu naso sisa di mulut. Terus belum lagi kita. Terus dorong sisa di mulut lah. Sama saya betul begitu. Arum mana sodok tuna, marpahok, marcicit, marnono. Sudiru, orang sisa yang belum. Kalau yang tergoda kita. Cara itu makanya saya katakan dari awal tidak mudah untuk menjadi orang yang taat. Di teman-teman kuliah di jujur kita soal ini terlalu kompromi, mediar kita. Jadi ulu malipe siang. Kasih tahu. Karena dulu ni halak
natakas uduk tupaki do uhumi mata dia akan selalu menghadapi tantangan zaman ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak salah tetap usaha dan boleh disederhanakan. Berbalik masalah nenek di hari Jumat yang lalu sermon Parhalal Saresot, sermon pembekalan itu topik mana? Bagaimana supaya semua pertohonan Indonesia Pendeta 1 situ betul-betul